Fokus. Oke. Bisa drop shot sekarang. Lagi. Nah, masih ada efek. Sekarang coba pukul atas. Atas ya. Lebih enak dibanding yang kemarin. Iya. Nah, ini sekarang dia lebih Halus. lebih oke. Jadi kemarin kita arahin Kenny juga supaya mukulnya dia seperti ini. Jadi backstroke, forward stroke, terus diem. Nah, jadi latihan ini juga bagus. Dari speed 1 sampai sini supaya dia bisa tahu. Kita coba. Speed 1. Nah, dia berhenti di area sini. Toleransi 1 diamond. Nah, ini speed 2. Speed 2. Nggak boleh bawa yang mukulnya ya. Yang atas ya Ken ya. Ini speed 2. Jadi bolanya berhenti di sana. Halo semuanya. Sekarang kita ada di Carabao Pro Shop Jakarta. Hari ini saya sekarang bersama Kenny. Jadi Kenny ini punya cita-cita menjadi atlet biliar. Jadi usianya masih 7 tahun. Nah ini sekarang kita sama orang tuanya. Mungkin bisa memperkenalkan Kenny ya. Awal mula dia kok bisa tertarik biliar itu gimana? Oke, halo semua. Jadi ini Kenny, usianya 7 tahun. Dan awal mulanya kenapa dia bisa sampai suka biliar itu adalah kebetulan kita tinggal di apartemen. Dan di apartemen kita itu memang ada fasilitas meja biliar. Dan setiap hari itu biasa pulang sekolah, dia suka ke lounge, kita sebutnya lounge. Nah, dia suka ke situ, cuman duduk, terus dia kayak ngeliatin orang main gitu. Nah, karena sebenarnya itu peraturannya anak kecil tidak boleh sebetulnya. Nggak boleh. Nah, tapi akhirnya kita nyoba satu kali waktu itu kan, jadi minta izin sama security, kata security oke bu tapi didampingin ya. Akhirnya sticknya kan panjang aslinya, jadi kita belah, dia kan bisa dibelah. Dia belah terus si Kenny coba, kok lumayan juga gitu, maksudnya nggak yang sampai nusuk meja atau apa, enggak, tapi dia bisa kenain bola putih ke bola tujuan lumayan. Nah terus seiring berjalannya waktu, jadi setiap pulang sekolah dia suka ke situ, terus dia main latihan sama om-om yang lain, sama teman-teman dia yang juga ikut nganterin kita hari ini ke sini. Oke. Nah, jadi pengawalnya banyak gini. Iya. Jadi awal mulanya itu Ko Hendra. Awal mula itu kapan itu? Berapa bulan atau? Oke, yang pertama kali dia megang stick itu tanggal 4 Agustus 2023 ini. Berarti 4 bulan yang lalu. 4 bulan yang lalu. Mantap. Gitu. Berarti nggak ada yang ngajarin ini ya? Tidak ada yang ngajarin. Bener-bener dia cuma duduk, terus dia ngeliatin orang main. Gitu. Ya, siapa tahu nih jadi paket sama talentanya dia ya, siapa tahu. Ya. Gitu. Terus apa? Kenny pakai stick apa sekarang? Kalau kayak di Custom ya, karena rata-rata kan banyak stick kan 1,5 meter. Iya. Kalau ini pakai di custom ya? Kalau stick ini nggak custom sebenarnya Ko Hendra. Jadi aslinya tuh dia panjang. Jadi ini bisa dibelah memang sampai 3 kali. 1, 2, ada satunya lagi di bawah. Oke. Gitu. Jadi kayak ini siapa ada latihannya pakai ini ya? Iya. Ini udah stick ketiganya karena waktu itu sempat beli sebenarnya teman kurang bagus gitu. Ini yang udah nanti untuk lumayan. Stick boleh lah Carabao Biliar. Wow, thank you. Kita cariin yang proper sama dia. Jadi yang sesuai sama tinggi badannya. Ya. Oke. Karena emang stick buat anak-anak itu beda. Mau dari tinggi, panjangnya terus sama beratnya. Beratnya. Oke. Jadi Kenny beneran nih mau jadi atlet biliar? Iya. Iya. Oh, semangat loh. Jawabnya aja nggak ragu-ragu. Jadi luar biasa. Karena kita lagi regenerasi atlet juga, makanya kita buat Carabao Junior Open. Kita buat 1 tahun 8 seri. Dan harapan kita bisa berlanjut sampai 5 tahun. 5 tahun. Jadi saya juga punya atlet junior. Namanya Albert sama Nico. Wow. Mereka masih umur 14 tahun. Jadi ketika kita support itu mereka lagi di umur 10 tahun ya. 10 tahun. Wow. 10 tahun. Jadi dan saya bersyukurnya si Albert ini memang semangatnya luar biasa. Dia juga disupport sama orang tuanya. Terus Nico juga disupport sama orang tuanya.
Dan rata-rata kalau pandangan saya, anak muda kalau misalkan didampingin sama orang tuanya, itu rata-rata lebih cepat berhasil. Karena kan ada dukungan ya. Jadi dia juga ingin menunjukkan bahwa aku ini bisa. Jadi harapannya orang tuanya tetap konsisten mendampingi Niko. Kenny ya. Karena Niko pun juga ketika turnamen di luar Bali, Niko itu dari Bali, Albert dari Kepri Bintan. Itu mereka didampingin sama orang tuanya. Bahkan si Albert ini lolos PON. Wow. Jadi junior lolos PON ini. Keren. Terus ada satu lagi namanya Excel tuh juga disupport penuh sama omnya. Jadi setiap turnamen dia disupport peralatan, meja, dia disupport sendiri. Bahkan ketika turnamen dimanapun didampingi. Jadi memang kita lagi cari bibit muda sih sekarang. Ya, semoga Kenny bisa. Amin ya. Bisa cita-citanya bisa tercapai. Amin. Jadi bukan fokus di Indonesia aja, siapa tahu bisa aku internasional. Harapannya seperti itu. Kemarin di Surabaya aja kemarin. Coba jelasin Kenny. Ini bisa jelasin nggak? Kemarin di Surabaya aja. Yang pertama, sebelum mukul, diapain dulu? Dicok dulu. Jadi kita mau coba tanamkan habit ke Kenny supaya sebelum dia mau eksekusi bola dia cok Q-tipnya dulu. Oke, setelah dicok, terus posisi pukul ya. Nunduk dulu. Oke. Bolanya udah pas belum? Udah, ayo coba. Saya mau lihat. Oke. Coba lihat. Nah, jadi kita tanamkan habit supaya kayak ini sebelum mukul dia dulu. Terus yang paling penting, nah ketika mukul kepalanya nggak naik. Jadi kemarin kepalanya masih naik. Yuk. Nah ini kepalanya udah nggak naik. Jadi caranya, ini tips buat teman-teman juga ya. Kalau kepingin habis mukul kepalanya nggak naik, kuncinya itu cuma satu. Lihat aja bolanya sampai masuk lubang. Nah jadi makanya fokusnya ke bola sampai masuk lubang, otomatis kepalanya nggak angkat. Ini Kenny di rumah latihan mukul berapa kali nih? 500 kali. Berapa? 500. Aku mungkin bisa ditemenin orang tuanya. Oh iya. Oke. Mantap ini umur 7 tahun. Stylenya udah seperti pro. Bawa. Pukul bawah. Nah, jadi kelihatan ya, ada backspin, sliding, sama rolling. Nah nanti ketika area sliding itu, ketika menyentuh objek ball, dia jatuhnya itu stop ball. Jatuhnya stop ball. Nah itu. Jadi dia biar hafal. Oh ternyata bola ini backspin terus. Nah nanti kalau dia nyentuh objek ball, ketika backspin itu bolanya langsung brocot. Jadi ntar dia cuma fokus ke stroke-nya ini aja, amati position atas dan bawah. Ini kontrol bola putih itu nggak susah. Oh udah bagusan. Nah ketika bola ini backspin, sliding, terus rolling, nah itu namanya stand follow. Stand follow. Kalau tadi langsung dipukul atas itu namanya follow shot. Dia langsung begitu kena benturan tip langsung rolling ke depan dia. Nah, akhirnya dia nanti bisa tahu ketika bola ini dipukul stop. Jadi dia ada slidingnya di sini. Akhirnya nanti ke depan dia bisa tahu tenaganya
stop ball di sini, sama stop ball di sini. Jadi tujuannya latihannya banyak sayang. Iya, gunanya banget. Tujuannya latihan banyak. Yang pertama membentuk stroke pukulan. Terus yang paling penting ketika mukul dia nggak naik. Iya. Terus dibarengin sama habit cok tadi. Nah, udah beda ya dibanding pertama kan? Beda. Dan akhirnya dia tahu. Jadi dia nggak asal pukul. Dia pukul tengah, bawah. Ntar gini kita kasih ini lah. Buat latihan. Nah, sekarang biar tahu. Oh iya. Jadi ini buat Kenny latihan. Jadi biar tahu nih. Misalkan nih pukul. Sementara jangan main kanan kiri ya. Atas bawah. Karena stick ini defleksinya tinggi. Nanti kita cari stick yang defleksinya yang low deflection, ya kan. Sementara dia main vertikal dulu aja. Oke. Main di atas tengah bawah aja. Nanti kalau sticknya udah datang dalam waktu dekat lah ya. Oke. Nanti baru kita main efek. Cuman kalau bisa efek dihindari dulu. Karena basicnya masih banyak kok. Oke. Nah coba Ken, pukul ini, bentar bawa pulang aja. Pukul bawah. Nah, coba lihat bolanya. No, ya kan? Jadi dia biar tahu backspin-nya yang bagaimana. Ya, coba lagi, pagi ini. Oke. Dibiasain masangnya ngelatihan ya. Nah, tuh tadi mukulnya ke kiri dia. Oh. Makanya nggak masuk kan? Ya. Jadi ketahuan. Ah, nggak boleh. Oh, dia posisinya harus begini kan. Ya, Jadi pada coba. saat kamu pukul kamu bisa lihat. Jadi biar tahu pukulannya lurus apa. Nah, kita cek. Oke. Kita cek. Kelihatan coknya ya. Kelihatan nih. Kelihatan cocoknya di mana. Nah, lumayan lah. Ya, kayak gitu. Makanya dia kalinya agak kesini ya. Lagi pakai ini kan. Oh, stepnya atas, coba sekarang mau atas. Pukulan atas. Nah, kita cek lagi. Kita cek lagi. Nah, ini mukulnya pas center ya. Pas ya. Pas center sih. Pas center sih. Oh. Artinya dia sebenarnya pukulannya udah lurus. Nah, kenapa saya tidak menyerang efek? Takutnya nanti settingnya udah bagus, sticknya defleksinya tinggi, dia adjustment sendiri. Ya. Kalau ngecok gimana? Nah, sorry, ngecoknya gini kayak. Kalau ngecoknya kan gini, gak enak, gini aja. Sambil diputer-puter, dinikmatin aja. Cengok, gitu ya kan. Jadi pelan-pelan ya kan. Oke. Magnetic choke holder kayaknya. Pukulnya kenceng. Oke. Gak apa-apa, artinya dia tetap stay down. Iya. Itu yang bagus. Oke. Atur lagi. Nanti dia kalau mau mukul udah terbiasa nyari dia. Udah mulai terbiasa. Udah terbiasa. Kenceng ya. Nah, dia berarti kalau kenceng masih belok. Nah, ini yang harus dilatih. Nah, sekarang apa? Bridge. Bridge-nya kenapa? Udah benar. Coba aku lihat kan. Coba kan. Bridge-nya gimana? Ini udah bagus ini. Udah benar ya. Coba. Kemarin gini kan. Nah, sekarang udah mulai nempel. Nah, mungkin bisa lihat dari sini ya. Jadi kemarin tuh bridge-nya kayak ini gini. Naik terus kayak gini ya. Nah, sekarang udah mulai nempel kan. Nah, terus ini udah mulai kuat ya. Cuman nggak usah terlalu yang kuat gimana. Nah, sekarang kita coba nih. Oke, mungkin dilihat dari sini ya. Nah, jadi posisi penjaga ini memang apa? Belum. Karena belum waktunya sih dia, tapi udah semangat ya. Fokus.
Oke. Bisa drop shot sekarang. Lagi. Kapur dulu. Nah, ini kan. Coba kapur tadi. Coba kapur. Kalau dia ketinggian tuh, dia turunin. Nah, ini. Nah, dari sini. Oke. Pokoknya dari luar ke dalam. Oke. Istimewa. Gak apa-apa. Kalau grosor kan memang harus minggir ya. Langsung. Atas ya. Lebih enak dibanding yang kemarin. Iya, lebih halus. Kalau ada videonya kemarin kan harusnya bisa dibandingin ya. Iya. Dia mukulnya kan ada kasarnya. Iya. Nah, ini sekarang dia lebih Halus. oke. Jadi kemarin kita arahin Kenny juga supaya mukulnya dia seperti ini. Jadi backstroke, forward stroke, terus diem. Nah, jadi latihan ini juga bagus. Tuh. Artinya kan dia juga bisa stay down terus stroke-nya tuh selesai. Iya. Nggak gini. Kalau kemarin kan gini dia. Tuk. Iya. Nah. Terus kan brace-nya segini kemarin gini. Iya, panjang. Kan dia mukulnya gini-gini aja. Iya. Betul nggak? Betul. Nah, ini kan udah mulai berubah sekarang. Ayo coba lagi. Udah mulai ngerti lah ya. Nggak bisa drop shot kan? Soalnya cuma latihan berapa hari aja ya. Oh, nah sekarang Ken, pukulnya di tengah bawah sini. Stop ya. Bentar. Coret. Ini kan tengah nih. Turunin di setengah. Karena jaraknya 1 diamond. Nanti bolanya berhenti. Nah, kalau masih mundur berarti kekencengan. Jadi supaya dia bisa ngatur tenaganya medium. Powernya di. Tapi dia mukulnya udah lumayan. Oke, bisa coba. Settingnya dia lebih enak harusnya. Nah, masih ada efek. Nah, makanya nanti latihannya pakai ini di rumah. Iya, kelihatan. Jadi biar kelihatan. Dia biar kelihatan mukulnya efek atau polos. Nah, sekarang kemarin kayaknya udah coba belum? Latihan speed. Nah, jadi gini. Ikut om. Iya. Jangan nanti dilatih ya kalau yang itu udah selesai. Jadi, oke. Jadi ini kan di tengah nih, tengah atas, tengah ya. Kita latihan ini speed 1. Masih kurang. Jadi speed 1 itu sampai sini. Supaya dia bisa tahu. Kita coba. Nah, dia berhenti di area sini. Toleransi 1 diamond. Nah, ini speed 1. Nah, ini speed 2. Speed 2. Nggak boleh bawa yang mukulnya ya. Yang atas ya Ken ya. Ini speed 2. Jadi bolanya berhenti di sana. Kurang lebih 1 diamond. Nah, ini speed 3. Mantul, dia berhenti di sini. Nah, ini speed 3. Nah, ini speed 4. Jadi 1, 2, 3, 4. Nah, 4 ini bisa juga nanti waktu lagging cari bola, dia bisa push kan, misalnya push. Nah, dia bisa pakai speed ini. Jadi nanti ketika dia tanding disuruh lagging, dia udah bisa Speed 4. Oh, speed 4, dia hafal nih. Untuk menentukan break ya. Nah, speed 4. Ini agak kurang. Karena tenaga kita pakai stick biasa sama stick ini beda. Karena ini kan lebih ringan. Nah, kayak ini harus hafal. Karena kan ini pegangannya dia kan. Nah, ini 4. Ini push. Ini kalau push dia terbiasa. Oh. Habis itu 5. 4, 5, 6, 7, 8. Nah, 8 nih bisa dibuat break nanti. Coba ya. Nah, ini bisa ya. Berat. Jadi ini masih 7.
Nah, memang sticknya kurang tenaga, makanya harus pakai stick grip nanti. Jadi, tapi Kenny tetap harus belajar gini. Tadi kan 4 nih, 5, 6, 7, 8. Tujuannya apa? Misalkan nih, tadi kan 4 ya, sekarang coba 5 ya. Nah, ini jadi 6. 4, 5, 6. Tujuannya apa? Kalau dia bisa kecepatan 6, terus dia tetap linear, jadi bukannya lurus. Nah, masih kelewatan. Nah, tujuannya speed 1 ini sebenarnya kemarin udah tak kasih tahu juga ya. Mungkin tolong bola 1 ini. Ini kalau kekencangan kan bola putihnya masuk nih. Ini bisa pakai speed 1. Jadi begitu kena dia berhenti. Terus sama ketika mau safety, oke, misalkan bolanya gini. Nah, saya mau safety nih. Saya mau sembunyiin di sini putihnya, itu pakai speed 1. Jadi dia terbiasa, oh di sini speed 1. Jadi tujuannya supaya dia itu bisa kontrol bola putihnya juga. Dia bisa tahu variasi kecepatan bola putihnya. Oke, selesai sudah latihan kita sama Kenny hari ini. Jadi tadi kita sharing beberapa materi tambahan untuk Kenny. Jadi Kenny ini semangatnya luar biasa. Dia dikasih materi langsung dijalankan ya. Terus waktu diajarin, waktu ditungguin orang tuanya, dia juga nurut ya. Karena kelihatan dari hasilnya. Jadi perbedaannya itu kelihatan dari sebelum sama hari ini ya. Jadi tetap semangat buat Kenny. Nanti kita akan support Kenny baik dari peralatan. Mungkin nanti kita akan support turnamen juga kalau dia udah mulai bisa ya. Terus harapannya Kenny bisa go internasional. Amin. Jadi yang lainnya jangan patah semangat. Kenny aja umur 7 tahun, semangatnya luar biasa. Dan juga terima kasih buat Kenny, saya dikasih kado nih sama Kenny. Jadi kemarin kita foto, terus sama Kenny dikasih figura ya, ada tulisannya terima kasih Om Hendra, harusnya Ko Hendra. Oh ya, oke. Biar nggak kelihatan tua. Oke, mungkin gitu dulu. Semangat buat Kenny, semangat juga buat orang tuanya. Jadi dia harus didampingin supaya latihannya terarah. Ntar kalau ketemu kita kasih materi gitu. Oke, sampai jumpa semuanya. Bye. Bye.